Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di channel Darul Muta'allimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada pondok ini. Pernahkah kita mendengar sebuah lagu yang viral akhir-akhir ini yang berjudul Aisyah istri Rasulullah? Dalam lirik itu menggambarkan sosok kehebatan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Walaupun kalau berbicara secara sempurna tentang kehebatan Siti Aisyah, maka lirik itu tidak mencerminkan secara utuh siapa Siti Aisyah yang sebenarnya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan secara singkat kaitannya dengan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha binti Abi Bakr Siddiq. Siti Aisyah radhiyallahu taala anha merupakan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga setelah Siti Khadijah dan Siti Saudah. Siti Aisyah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah lama, kisarannya sekitar 8 tahun 5 bulan. Akan tetapi perjalanan yang singkat itu telah memberikan satu catatan tinta sejarah yang begitu mengkilat dalam tatanan bersyariat di kalangan umat Islam. Kenapa demikian? Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau adalah wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis. Setidaknya ada 2210 hadis yang diriwayatkan melalui beliau. Ini mencerminkan bahwa Siti Aisyah adalah sosok seorang yang begitu cerdas, sosok seorang yang begitu luar biasa. Di antara istri-istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Siti Aisyah memang berbeda. Dalam hal apa? Dalam beberapa aspek. Di antaranya, Siti Aisyah radhiyallahu taala anha adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinikahinya ketika Siti Aisyah masih belia, tepatnya masih gadis di usia 7 tahun, dan baru diserahkan kepada Nabi setelah hijrah ke Madinah. Dan yang lebih dahsyat lagi, Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau adalah sosok yang senantiasa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemanapun Rasulullah pergi. Dan bahkan Siti Aisyah lah yang senantiasa menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar agama ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada di hadapan orang-orang yang bertanya tentang agama. Dan setiap jawaban Siti Aisyah radhiyallahu taala anha senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiyakan. Inilah salah satu kelebihan dari sosok seorang Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Siti Aisyah binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhuma, istri Rasul yang pernah melihat langsung malaikat Jibril bertiga. Nabi, Siti Aisyah, dan malaikat Jibril. Kapan itu? Dikala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak meninggalkan alam dunia ini, tepatnya di masa-masa syakaratul maut, dikala roh mau dipisahkan oleh Allah dari jasad. Yang kedua, di antara ciri khas yang menempel, yang melekat dalam diri Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa jauh-jauh hari sebelum Nabi menikahi Siti Aisyah, Nabi pernah bermimpi. Dalam mimpinya, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa gambar seorang perempuan yang begitu cantik. Seorang perempuan yang ditulis, digambar di atas sutra hijau. Dan malaikat Jibril menyatakan bahwa gambar ini adalah calon istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia dan di akhirat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Masih banyak cerita tentang bagaimana Siti Aisyah radhiyallahu taala anhu berbeda dengan istri-istri Rasul yang lain. Bukan bermaksud saya untuk menjadikan bahwa Rasulullah hanya mencintai Siti Aisyah saja, bukan. Tapi kita tahu bahwa setiap istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memiliki ciri khas dan karakteristik masing-masing yang sangat unik untuk dikaji dan dibahas. Bahkan Siti Aisyah menyampaikan bahwa
suatu ketika malaikat Jibril memberikan wahyu kepada Nabi SAW dikala Nabi dan Siti Aisyah satu selimut dengannya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maka sudah sewajarnya ketika Siti Aisyah mendapat tempat khusus dalam diri Rasulullah SAW, sampai-sampai Rasulullah memanggil Siti Aisyah dengan panggilan kasih sayangnya, yaitu ya Humairah, wahai wanita yang kemerah-merahan, karena parasnya yang cantik, budi pekertinya yang baik, dan kecerdasannya yang tak tertandingi. Maka sekelas ulama besar yang bernama Abu Musa al-Ash'ari, dia menyampaikan ketika ada permasalahan tentang suatu hadis, kemudian kita menanyakannya kepada Siti Aisyah, maka ringanlah segala urusan. Demikianlah perjalanan singkat Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Tentu ini tidak mewakili bagaimana perjalanannya yang begitu dahsyat dan luar biasa mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kalaupun dibukukan perjalanan cinta antara Rasulullah dengan Siti Aisyah, itu mungkin tidak akan habis untuk ditulis dalam 1000 halaman. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.